Oke, baik, kita mulai kuliah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada siang hari ini kita bisa bertemu untuk melanjutkan kuliah anggaran kita setelah beberapa Senin melewati tanggal merah dan saya yang tidak bisa melakukan perkuliahan. Kemarin sempat ada opsi untuk melakukan pergantian, cuman ya karena waktunya tidak ketemu, jadi ya insya Allah nanti kita melakukan penambahan jika menjelang UAS nanti kita belum bisa menyelesaikan materi sesuai dengan di RPS. Oke, baik. Saya review sedikit ya terkait dengan ini hasil jawaban UTS. Ya, biasalah. Jadi pada saat pertemuan pertama itu kan biasanya melakukan review terkait dengan UTS ya. Tapi ini reviewnya saya tidak bisa mereview satu-satu gitu ya. Jadi reviewnya hanya review gambaran umum saja. Dari soal yang kemarin saya sampaikan untuk anggaran kelas A maupun anggaran kelas B. Ya. Semoga masih ingat soalnya atau mungkin di kalian ada ya. Ada 3 soal yang kemarin kita bahas di ujian itu. Ya. Soal pertama itu terkait dengan apa kemarin itu ya, distribusi penjualan ya. Kita kalau nggak salah kemarin itu membuat ini anggaran proyeksi terkait dengan jumlah unit yang akan dijual. Kemudian di situ ada 2 kotak kalau nggak salah, Madiun sama Ponorogo, masing-masing ada persentasenya, di mana ada kenaikan dari rata-rata 4 tahun sebelumnya untuk harga jualnya. Nah itu soal pertama. Jadi tolong sebelum melakukan jawaban, ya sebelum menjawab soal, itu difahami dengan benar dulu. Soal itu apa sih sebenarnya yang diinginkan? Datanya itu menyajikan informasi tentang apa dan pertanyaannya itu menginginkan untuk melakukan apa. Kalau di soal 1 kemarin itu ini datanya adalah data penjualan dalam unit ya selama 6 tahun. Ya, 6 tahun. Kemudian ada data penjualan tiap triwulan. Ya. Kemudian diminta untuk membuat proyeksi dengan metode least square. Nah, nih dengan metode least square. Nah, apa yang kita gunakan untuk soal itu? Ya, ada beberapa ini tipe jawaban kalau saya lihat ya. Jadi saya memang belum melihat satu persatu sehingga belum saya nilai. Nanti kalau sudah saya lihat satu persatu ada nilai, kemudian saya kembaliin biasanya ya. Nah, yang jadi kunci utama ketika mengerjakan dengan least square itu adalah melihat jumlah datanya. Ya, melihat jumlah datanya. Jadi di metode least square itu sensitif terkait dengan data ganjil jumlahnya dan data genap. Nah, kemudian dipakai untuk menentukan nilai X, karena nilai Y-nya udah ada. Kemudian nanti mencari X kuadrat dan sigma XY. Nah, ini kalau saya lihat, kayaknya banyak yang ini ya, yang nggak tahu, lupa atau mungkin belum paham terkait dengan penentuan nilai X. Jadi ya ada yang benar, ada yang nggak benar gitu ya.
Yang benar sih oke, gitu ya, yang benar. Ya, insyaallah yang benar itu sudah menemukan hasil dengan cara yang benar. Kemudian membuat perhitungan dalam tabel distribusi Madiun dan Ponorogonya itu juga sudah oke. Nah, cuman ada juga yang belum benar. Nah, rata-rata belum benernya ada di mana? Rata-rata belum benernya itu ada di penentuan tabel X-nya itu, yaitu di least square itu, ya ada yang masih menganggap kayak datanya itu ganjil gitu ya. Jadi kalau data ganjil itu kan berurutan gitu ya. Ada 0, ya, 1, 2, dan minusnya. Nah, ada yang begitu. Jadi ketika membuat data yang genap ini, nah, ada yang -1, -2, -3, kemudian ke bawahnya 1, 2, 3. Nah, itu mulai salahnya. Rata-rata di situ. Kalau secara pola sih sebenarnya udah oke, ya. Kalau secara pola totalnya itu saya lihat sudah mayoritas sudah oke. Nah, cuman ketika saya melihat beberapa di antaranya itu ada juga yang masih menghitung X itu dengan cara yang salah. Ada juga yang menggunakan ini X dengan data ganjil gitu ya. Jadi antara jumlah yang positif sama jumlah yang negatifnya nggak sama. Jadi negatifnya itu 0, -1, -2, tapi positifnya itu 1, 2, 3. Ya jelas datanya genap gitu ya. Ya harusnya kan sama, nggak boleh nggak sama. Ya jumlah yang antara setelah 0 itu ya harus sama. 0, -1, -2 ke bawahnya juga harus 1, 2 begitu. Nggak boleh kemudian yang positifnya itu ada 3, negatifnya cuma sampai -2, nggak boleh. Ya itu ada gitu ya. Nah, saya nggak melihat lanjutnya karena di awal aja sudah salah. Kemudian saat mendistribusikan produk, itu yang benar gimana? Di tabel. Yang benar ditabelkan. Jadi harus ada tabelnya harusnya ya. Nah, kemudian tabel itu dasarnya dari perhitungan. Atau dibuat perhitungannya dulu, kemudian ditabelkan. Ada juga yang cuman dibuat perhitungannya toh, ada yang tabelnya toh. Gitu. Nah, jadi kalau saya menduga kayaknya ketika mengerjakan itu ada yang memang dasarnya itu paham, ada yang dasarnya itu ya belum paham. Kemudian yang penting ada jawabannya manut kocone gitu aja. Ya ditulis persis seperti apa yang ditulis temennya, atau mungkin waktunya nggak nutut karena dapatnya informasi sudah menjelang harus dikumpulkan ya. Walaupun di situ masih banyak yang selesai terlambat gitu ya. Ya tapi ya nggak apa-apa deh, yang penting ngumpulin ada. Ya, ada satu, oh ya ini mumpung saya ingat ya, di kelas A ini saya koreksi dulu, ada 2 ding. Ada 2, tolong nanti dikirim ulang karena cara ngirimnya itu kemarin salah. Ya, yaitu miliknya Mbak Biolinda. Ya, Mbak Bio itu sering komunikasi sama saya itu. Tapi punya Mbak Bio dikirim link Google Drive ya. Jadi jangan pakai link Google Drive, Mbak. Saya harus ngelacak sampai Google Drive-nya nanti. Saya menginstruksikan kemarin di panduan untuk pengumpulannya itu cukup filenya itu di-scan ya. Scan filenya itu kemudian dikompres sekali aja pakai PDF kompresor itu kan banyak itu yang online kan. Dikecilin lah supaya tidak terlalu berat ketika saya buka. Kemudian diupload. Yang diupload itu langsung filenya itu, bukan link Google Drive-nya. Ya, kadang ada yang sengaja ngupload link Google Drive, kadang ada yang nggak sengaja karena nyimpennya di Google Drive, artinya ke-upload. Yang ke-upload itu sak linknya Google Drive gitu ya. Nah, kalau seperti itu saya agak sulit karena saya harus melacak panjang. Belum kadang ada yang Google Drive-nya pakai password ya. Nah, jadi lebih baik gini, punyanya kelas A ini ya, saya lihat kelas A dulu. Punyanya Mbak Bio sama punyanya Mbak Yeti, ya tolong nanti di upload ulang. Nanti saya kasih waktu sampai nanti sore. Ya. Tolong di-upload ulang.
Yang diupload seperti tadi aja filenya ya. Sudah hadir apa belum di kelas ini? Jadi tolong nanti punyanya Mbak Bio untuk kelas A ya, Mbak Bio Linda sama punyanya Mbak Yati itu diupload ulang untuk jawaban UTS-nya. Kemudian yang kelas B, saya coba lihat dulu kelas B, apakah ada yang ketot ke Google Drive juga? Sepertinya tidak ada. Bentar. Oke, nggak ada. Untuk kelas B oke, 35 yang terkumpul semuanya benar. Artinya benar itu anunya ya, apa namanya, cara ngumpulinnya yang benar itu. Kalau apa namanya, jawabannya ya kayaknya ya hampir-hampir mirip ya. Ada yang saya masih membahas soal satu ya. Ada yang X-nya benar, ada juga yang X-nya ya masih belum sesuai. Ya cara ciri belum sesuainya ya tadi, karena di X itu ada 2 untuk least square ya. Ada yang data genap, ada yang data ganjil. Ya kalau X-nya salah, otomatis ya ke belakang salah semua untuk datanya, untuk perhitungannya. Nah jadi yang salah nggak perlu diupload ulang, di benerno nggak usah ya. Jadi ya sudahlah, itu untuk pembelajaran kita saja supaya nanti ke depan lebih hati-hati ketika mencoba mengerjakan lagi. Usahakan dipahami ya. Jadi jangan ikutan temennya itu ya. Jangan ikutan temennya sehingga X-nya jadi salah. Ya, kesalahannya juga hampir sama ya. Ada yang pakai ini min dan plus dalam posisi yang nggak sama. Min-nya sampai min 2, plusnya sampai 3. Nah, karena ada nolnya, Pak. Iya. Karena itu harusnya dipakai untuk data ganjil. Sedangkan untuk ujian kita kemarin itu datanya genap. Hati-hati di situ. Rata-rata salahnya di situ. Kalau untuk pola pengerjaannya sih oke. Ya, oke. Cuman cara mengerjakannya aja yang ya sebagian benar, sebagian masih salah. Oke, jadi koreksinya di situ untuk yang soal pertama. Kemudian soal yang kedua, kemarin itu diminta untuk membuat tabel anggaran produksi kuartal 1 dengan menggunakan stabilitas produk. Sedangkan soal 3 itu diminta untuk membuat anggaran bahan baku. Nah, ini juga masih mirip-mirip aja kasusnya dengan yang soal 1 gitu ya. Jadi ada yang benar, ada yang salah, itu wajar. Ya. Nah, kalau soal 1 tadi kesalahannya rata-rata itu ada di penetapan nilai X, ya. Nah, yang di soal 2 itu rata-rata kesalahannya itu ini di step-nya, ya. Di urut-urutan prosesnya. Ya. Ada yang memang step prosesnya itu benar, kemudian membuat tabel dengan beberapa triwulan yang harusnya utuh, ya walaupun hanya diminta ngerjain triwulan 1, tetapi akan lebih baik lagi kalau sampai triwulan 4 ya. Ya, supaya apa? Supaya bisa menghitung anggaran bahan bakunya. Nah, dan ada juga yang belum selesai ngerjain, ya, masalahnya di situ. Nah, evaluasi itu saya maksudkan untuk ini, untuk mencoba kita gunakan koreksi. Ya. Koreksi yang saya maksud bukan kok mengkoreksi yang benar gimana untuk jawaban kemarin. Ya. Yang benar sebenarnya ya sesuai dengan ketentuan saja. Karena apa yang saya buat di soal kemarin itu sebenarnya ya sudah ada semua di file PowerPoint-nya yang saya sampaikan di masing-masing materi ya. Ada. Cuman ya itu tadi kira-kira bisa memahami atau tidak alur prosesnya. Karena ada yang memang itu harus dikerjakan dalam berbagai step, ya. Ada yang memang harus memilih
metodenya seperti yang tadi di Least Square itu, dan ada juga yang kemudian nanti harus membuat dalam bentuk tabel hitung, walaupun itu tidak selalu sesuai dengan jumlah yang diinginkan di soal. Seperti tadi diminta untuk triwulan 1 aja, tetapi akan lebih baik sampai triwulan 4. Ya, jadi koreksinya seperti itu. Sehingga kalau saya simpulkan, pertama, bagi yang memang sudah paham, itu tolong lebih hati-hati. Ya, tolong lebih hati-hati dalam memilih metode dan mengikuti step-stepnya. Hati-hati, jangan sembrono. Ya. Karena ketika nyusun anggaran itu sembrono, maka step analisis anggarannya jadi salah, gitu ya. Salah dalam menetapkan dasar dan mungkin salah juga dalam menyajikan hitungannya. Itu yang pertama bagi yang sudah mulai paham. Tapi bagi yang memang belum paham, ya tolong deh kita coba lagi ya untuk lebih serius memahaminya. Kalau memang ketika saya sampaikan di akhir perkuliahan untuk menanyakan jika ada yang belum paham dan kemudian belum menanyakan, saya anggapkan itu ya sudahlah bisa memahami atau setidaknya ada teman lain yang kira-kira bisa membantu untuk memahami. Sehingga tolong deh untuk belajar memahami. Ya, karena kita kuliah itu kan mencari pemahaman itu, bukan sekedar hanya bisa mengumpulkan jawaban dengan mengikuti apa yang dikerjakan yang lain. Tidak, ya bukan itu. Karena kalau sebenarnya mau dipetani lebih jauh lagi kelihatan kok ya. Tulisan-tulisan mana yang memang didasari dari pemahaman ketika mengerjakan itu, dan tulisan mana yang sebenarnya hanya mengikuti apa yang dicontoh aja. Itu kelihatan banget sebenarnya ya. Tapi Pak Arif tidak sampai di situ kok ngoreksinya ya. Tidak. Objektif saja berdasarkan dari jawaban. Tetapi ya itu tadi pesannya. Walaupun jawaban itu benar, nilainya nanti bagus sekalipun, tetapi kalau dirasa sebenarnya apa yang kita sajikan itu belum kita pahami, ya coba deh untuk kita lebih jauh memahaminya. Karena kuliah itu yang kita cari sekali lagi bukan sekedar mengumpulkan jawaban, ya, dapat nilai, tetapi dari nilai itu memang benar-benar kita pahami maksudnya. Oke, monggo lah gimana caranya untuk memahami maksud, bisa tanya temannya yang memang paham, ya tahu konsultasi dengan Pak Arif, monggo, ya, monggo. Yang penting kita bisa memahami. Kita masih punya waktu setengah semester yang akan datang. Ya. Kita nanti masih ketemu ujian lagi sekali lagi di UAS. Nanti nilai ujian UTS ditambah nilai ujian UAS, ditambah nilai tugas dan ditambah dengan nilai kehadiran, ya akan dipakai untuk rata-rata menghasilkan nilai akhir. Jadi UTS memang bukan satu-satunya nilai, bukan, masih ada 3 nilai yang lain. Tetapi ya sekali lagi hasil UTS itu untuk berbenah. Saya memang tidak menyebutkan itu tadi yang belum benar itu punya siapa, yang salah asumsi punya siapa, yang alurnya kurang itu punya siapa, yang belum selesai saya enggak nyebutin itu ya. Tapi ya coba disadari diri aja, karena kan tadi sudah saya sampaikan letak permasalahannya ada di mana. Mestinya masih ingat deh, baru berapa lama loh. Oh iya itu punya saya yang disampaikan Pak Arif. Nah berarti yang nggak pas ada di situ. Nggak pas ada di situ. Nanti tolong lebih dipahami lagi. Oke, untuk evaluasinya mungkin segitu aja. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan terkait evaluasi tadi. Ya, untuk kelas B memang sudah oke, nggak ada yang perlu diupload pula. Kalau untuk kelas A, ya tadi ya, yang saya sampaikan, ada 2 mahasiswa yang memang
nguploadnya itu lewat link Google Drive. Jadi yang ke-upload itu link Google Drive-nya. Punyanya Mbak Biolinda sama punyanya Mbak Yeti ya. Ya oke, nanti tolong diupload ulang. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut untuk membahas materi kita hari ini terkait dengan anggaran overhead. Nih. Saya mungkin tidak perlu banyak cerita terkait dengan overhead, ya, karena itu sudah banyak dibahas di ini ya, akuntansi biaya, mungkin akuntansi manajemen, atau yang mengikuti saya di manajemen biaya, itu ya masih sering membahas itu. Yang mana overhead itu kalau gampangannya kita sebut adalah biaya yang di luar bahan baku dan tenaga kerja langsung, ya, yang di luar itu. Tetapi kalau sifatnya itu tidak langsung, itu rata-rata menjadi ciri dari overhead. Sehingga walaupun dia itu bahan baku, tetapi kalau sifatnya tidak langsung, dia masih masuk ke kategori overhead. Tenaga kerja juga begitu. Nah, sedangkan yang keluar dari overhead hanya yang sifatnya itu langsung. Ya. Nah, oleh karena itulah, maka ketika nanti kita membahas overhead, itu sebenarnya sifatnya adalah variabel. Nah, sesuatu yang sifatnya variabel itu sangat fluktuatif, ya, sangat mudah berubah. Karena sensitif terkait dengan jumlah unit yang diproduksi. Oke, selain itu, biaya ini juga tidak akan membekas nanti di sebuah produk. Nggak akan kelihatan ini ya. Jadi ketika kita bicara terkait misalkan biaya listrik gitu ya, itu nggak ada di produknya, itu tidak ditelusuri mana ini bagian dari biaya listrik. Nggak ada. Nah, oleh karena itulah maka di dalam mekanisme penetapan overhead itu kita mengingat kembali aja. Yang pertama karakteristik overhead-nya dan yang kedua jenis-jenis biaya overhead itu sendiri. Jadi kita kembali aja ke ini pembahasan di akuntansi keuangan, akuntansi biaya maupun akuntansi manajemen. Nah, overhead karena sifatnya yang variabel itulah akhirnya agak sulit sebenarnya kalau untuk ditentukan. Rata-rata kita menentukan overhead itu ambil jalan mudah, yaitu dengan melihat penetapan atau realisasi penggunaan biaya overhead periode sebelumnya. Rata-rata begitu. Tetapi itu dengan asumsi yang sangat ketat. Salah satunya apa? Salah satunya kita tidak mengubah yang namanya kapasitas produksi. Ya, tidak mengubah kapasitas produksi. Kedua, kita tidak mengubah rutinitas pekerjaan atau mungkin layout dari pekerjaan. Kita tidak ubah itu. Sama, persis sama semuanya itu ya. Kita juga tidak mengurangi jumlah pegawai, tidak menambah jumlah pegawai. Kita juga tidak mengubah proses. Ya, semuanya persis sama seperti apa yang dilakukan periode yang lalu. Tidak ada perubahan terkait dengan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nah, kalau semuanya bisa dipastikan sama persis seperti yang lalu, kemungkinan kita menggunakan realisasi anggaran overhead periode sebelumnya, ya masih bisa. Ya. Tetapi kalau misalkan segalanya itu ada perubahan, maka ya kita nggak akan bisa menggunakan biaya overhead tahun yang lalu. Oleh karena itu, ada 4 hal yang sebenarnya penting untuk kita pakai sebagai dasar asumsi dalam menentukan tarif biaya overhead-nya nanti, atau anggaran biaya overhead-nya. Yang pertama, apakah dasar yang digunakan untuk proses
produksi itu masih sama. Outputnya, biaya bahan langsungnya, tenaga kerja langsungnya, jam langsungnya, dan yang lain yang kita asumsikan tidak berubah tadi. Apakah masih sama? Yang pertama, kalau memang masih sama, is okay, kita bisa toleransi. Kemudian pemilihan tingkat aktivitasnya, faktor yang kedua. Kapasitas produksinya apakah masih sama, kemudian kapasitas yang memang tidak terserap apakah masih sama, potensi sumber daya yang digunakan apakah masih sama. Nah, kalau memang masih sama, is okay. Ya, mungkin kita bisa pakai. Tapi kalau ada yang berubah, ya karena memang situasi tahun yang lalu dengan tahun sekarang bisa jadi ada perbedaan. Oleh karena itu, kita tidak bisa kemudian mempertahankan segalanya itu harus sama, hanya gara-gara kita mau menganggarkan biaya overhead yang sama. Jadi lebih baik anggarannya yang disesuaikan daripada asumsinya yang dipertahankan. Nah, itu. Kemudian ini penetapan penetapan biaya tetap. Apakah jenis-jenis biaya tetapnya itu masih sama? Dan pengertian tetapnya itu apakah juga dalam jumlah yang sama? Tarifnya juga begitu. Apakah tarif yang dipakai itu satu, tunggal, atau majemuk? Nah, ya karena segala sesuatunya itu kan harus mengikuti keadaan. Kita tidak bisa memastikan semuanya itu harus sama dalam posisi ini, ya. Karena kalau kita pastikan semuanya sama, ya nanti bisa saja apa ya, kita mengkondisikan sesuatu yang seharusnya sudah berubah. Nah, itu impact-nya yang kurang baik. Nah, daripada seperti itu, lebih baik kita memahami aja bagaimana sih proses pembebanan biaya overhead itu di dalam sebuah penganggaran, ya. Karena kalau kita nanti mengerti prosesnya, maka data yang ada walaupun itu berubah nggak masalah. Yang penting alur proses yang dipakai untuk melakukan perhitungan anggarannya itu tetap. Karena di anggaran itu ini yang penting kita mengerti alurnya, ngerti metodenya, sehingga nanti data itu tinggal mengikuti. Ya, karena itu tidak berubah. Metodenya itu ya tetap gitu-gitu saja. Ya, jadi seperti itu nanti polanya. Nah, kemudian bagaimana kita mencoba melihat pola-pola tersebut? Ya. Oke, coba kita masuk ke slide yang tadi saya share ya di grup ya. Nah, ini memang slide-nya kita langsung bicara terkait dengan ilustrasi. Ya nggak apa-apa, karena ilustrasi ini nanti yang kita gunakan untuk menentukan ya, bagaimana cara kita membuat anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Ya. Nah, singkat kata, untuk memahami BOP atau biaya overhead pabrik itu tadi ada dua hal yang harus kita pastikan. Yang pertama, kita harus mampu membedakan mana biaya variabel dan biaya tetap di dalam BOP itu. Yang pertama. Yang kedua, pastikan bahwa biaya-biaya yang nanti masuk ke BOP itu adalah selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang sifatnya langsung. Selain itu. Ya. Nah, sehingga di luar itu semua berarti masuk kategori biaya overhead pabrik. Nah, ketika kita menganggarkan, ya nanti kita tidak bisa mendistribusikan masing-masing dari komponen BOP itu berapa jumlah anggarannya. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Kita hanya bisa menghitung BOP itu secara kasar. Ya paling kalaupun dibedakan hanya BOP yang sifatnya variabel dan BOP yang sifatnya tetap. Itu aja. Ya, oke, kalau begitu kita lihat ilustrasi ya. Gampangannya gitu aja, wes. Oke, kita ngikutin ilustrasi ini aja. Setidaknya ini adalah sebuah metode yang nanti bisa dipakai manakala ada kejadian yang
mengarah kepada penetapan biaya overhead. Katakanlah perusahaan itu memproduksi sebuah barang, ya barang X gitu ya, itu melalui 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Bisa yang bedain ya. Kalau departemen produksi itu nanti yang akan membuat proses produksinya. Sedangkan departemen jasa itu nanti yang akan mengatur terkait dengan bagaimana perilaku barang itu sebelum diproduksi dan sesudah diproduksi. Ya misalkan sebelum diproduksi itu desain produknya, misalkan begitu. Kalau setelah produksi nanti penjualannya, nah itu kan jasa. Masuk ke kategori departemen jasa. Oke. Nah, datanya seperti ini. Ya. Departemen produksi 1, departemen produksi 2, yang nilainya segitu ya. Jadi nanti tolong dicermatin karena data-data ini nanti kita bawa ke belakang. Ya, sehingga proses perhitungan yang ada di belakang itu tidak akan meninggalkan data yang disajikan di awal ini. Kemudian overhead di departemen jasa 1, 3 juta, departemen jasa 2, 2.400. Itu biayanya. Kemudian penggunaan hasil kegiatan departemen jasa itu dalam bentuk prosentase seperti ini. Ya, pemberi jasa di departemen 1, departemen 2 pada departemen produksi. Nah, ini penggunaannya gitu ya. Jadi jasa itu tetap dipakai di 2 departemen, departemen produksi dan departemen jasa itu sendiri. Yang di departemen produksi datanya seperti itu ya. Pemberi jasa 1, 2, departemen jasa 1 45%, departemen jasa 2 40. Kalau di total ada sebenarnya harusnya ada total tuh ya. Nanti karena kita pakai totalnya itu. 45 tambah 40 85, departemen jasa 2 35, departemen produksi 2-nya 45%. 35 45 apa 80 ya. Nah, seperti itu. Dengan departemen jasa sendiri ya karena dia yang memakai maka ya departemen jasa 1 dan departemen jasa 1 ya nggak ada strip ya. Karena itu orang yang sama. Ya, dia adanya di mana? Di departemen jasa 2. 15%. Departemen jasa 2 juga begitu, tidak ada di departemen jasa 2, ada di departemen jasa 1, 20%. Ya, cuma seperti itu. Nah, itu data ya. Data yang ada. Nah, kemudian pertanyaannya seperti ini. Coba dihitung BOP neto dari departemen jasa. Kemudian juga hitung BOP keseluruhan departemen produksi. Nah, tetapi ada catatan yang ditandain merah itu. Ketika kita menghitung BOP neto di departemen jasa itu dalam posisi setelah saling memberi dan menerima jasa. Tentunya ya setelah proses itu nanti akan terjadi. Ini ingat ya, kita sekarang sedang menyusun anggaran loh. Jadi bukan menghitung realisasi biaya yang keluar. Tidak ya, jangan lupa. Walaupun istilahnya setelah saling memberi dan menerima jasa, itu bukan berarti kemudian setelah proses itu terjadi, belum. Kita tetap aja ngitungnya di awal, tetapi dalam posisi data setelah saling memberi dan menerima jasa. BOP keseluruhan juga begitu, setelah menyerap BOP dari departemen jasa, gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita melibatkan data yang ada di departemen jasa. Prinsipnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana memulainya? Apa yang dilakukan pertama kali? Oke. Sesuai dengan alur proses pengerjaannya. Ada 3 step kalau nggak salah ya. Step yang pertama, kita menghitung biaya di tiap departemen jasa. Karena kita tidak tahu berapa nilainya di masing-masing dan itu saling berhubungan, maka kita membuat yang namanya persamaan dasar nanti ya. Ya. Nah, untuk membuat persamaan dasar, kita membuat ilustrasi dulu. Misal departemen jasa 1 itu kita kasih konotasi X. Departemen jasa 2 kita kasih konotasi Y. Nah, Y-nya kan ketemu tadi, sudah ada tadi ya, 3 juta tadi ya. Ya. Maka yang kita cari adalah
X. Ya, seperti itu. Nah, sehingga ketika kita membuat persamaan X, maka kita menentukan dengan posisi seperti ini. X sama dengan 3 juta plus 0,2 Y. Oke, coba kita lihat datanya. Iya, ini ya 0,2 ya, 20% ya. Departemen jasanya tadi kan ketemu ini 3 juta ini ya. Oke. Nah, sehingga data itu kita pakai untuk ini masukkan ke sini ya. Oke. Nah, intinya data semuanya ada di depan ya. Jadi nanti kalian melihatnya itu dari data yang ada di depan, sehingga akan lebih mudah lagi kalau slide ini kalian cetak saja supaya nanti nggak bolak-balikin slide di soft copy begini, bolak-balikinnya kertas ini. Oke, kita masukkan ke persamaan X sama dengan 3 juta plus 0,2 Y. Maka Y-nya kita pindah ke depan adalah ini ya, 2.400.000. Sorry, salah. Bukan pindah. Ini dua persamaan ya. Persamaan X dan persamaan Y. Sorry, salah. Persamaan X-nya sama dengan 3 juta plus 0,2 Y, sedangkan persamaan Y-nya sama dengan 2.400.000 plus 0,15 X. Ya. Datanya yang depan tadi. Nah, 3 juta, 2.400.000 ada di sini tadi ya. Ini. Departemen jasa 1 dan departemen jasa 2 dengan posisi masing-masing persentase segitu tadi. Ya. Oke. Udah wes gini aja ya biar bolak-baliknya enak ya. Oke, jadi ada dua persamaan, X dan Y. X persamaannya seperti ini, Y persamaan seperti ini. Nah, oke, sekarang kita masukin dulu persamaan X sampai selesai. X sama dengan 3 juta plus 0,2 Y. Sedangkan Y-nya sendiri adalah 2.400.000 plus 0,15 X. Sehingga kita masukin dalam kurung seperti ini. Kita jejer. Oke. Nah, yang bisa dihitung dulu. Ya. 3 juta oke, plus 0,2 kali. Nah, ini ya. 2.400.000 plus 0,15 X. Nah. Ini matematika sederhana ya. 0,2 kali 2.400.000. Nah, itu dulu 480.000. Plus 0,2 kali 0,15 X, berarti 0,030 X gitu ya. Saya nggak usah cerita lagi yang depannya nanti ya. Sehingga X kita coba alihkan ke posisi sebelah kiri. Ingat, X-nya di sini double. Ya, X-nya double. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Cuman di sini X-nya positif. Sehingga ketika pindah ke kiri jadi negatif. Gitu ya. Sehingga X min 0,030 X sama dengan 3 juta plus 480.000. Ini tambahkan. 3.480.000 sama dengan, nah, X itu kan 1. Ya kan? Matematika sederhana ya. X itu kan 1 min 0,30. Ya, 0,030. Maka ketemu 0,97 X. Ya. Nah, seperti itu. Sama dengan 3.480.000. Sehingga X-nya gimana? Ya, 0,97-nya pindah ke kanan. Sehingga menjadi 3.587.630. Oke. Nah, sekarang X sudah ketemu. Kalau X sudah ketemu berarti X dimasukkan ke persamaan Y. Y sama dengan 2.400.000 ditambah 0,15. X-nya kita masukin di sini 3.587.630. Maka ketemulah Y adalah 2.938.140. X ketemu, Y ketemu. Oke, itu step 1. Ya, itu matematika sederhana aja ya, sebenarnya. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, jangan hanya menulis, jangan hanya menjelaskan dalam bentuk angka. Angka itu tidak ada artinya. X, Y, apa itu? X, Y. Nah, kan tidak ada artinya, karena itu hanya persamaan saja. Nah, oleh karena itulah, maka
kita harus bisa menjelaskan apa sih artinya dari persamaan-persamaan dan hasil-hasil hitung X dan Y seperti itu. Nah, di slide berikutnya itu ada penjelasan. Ketika tadi kita menemukan 3.587.630 yang X tadi, itu artinya apa? X adalah biaya overhead Departemen Jasa 1 setelah mendapat alokasi biaya overhead dari Departemen Jasa 2. Nah, jadi begitu. Jadi Departemen Jasa 2 tadi kan memberikan alokasi ke Departemen Jasa 1. Nah, karena tadi ada tambahan biaya overhead dari Departemen Jasa 2, maka Departemen Jasa 1 nilainya menjadi berubah. Maka yang muncul adalah persamaan hitung X tadi, 3.587 sekian itu. Nah, demikian juga yang kedua, yang Y. Y adalah biaya overhead Departemen Jasa 2 setelah mendapat alokasi biaya dari Departemen Jasa 1. Hasil hitungnya tadi 2.938.140, maka dia masuk ke Departemen Jasa 2 menjadi biaya overhead setelah penambahan. Nah, udah ya. Nah, padahal tadi kan kita sudah mengetahui berapa jumlah masing-masing Departemen Jasa. 3 juta, 2.400.000. Nah, 3 juta itu kemudian menjadi berapa? Menjadi 3.587.630. Berarti kan yang 587.000 sekian itu kan penambahannya. Kemudian yang awalnya tadi Departemen Jasa 2 kan 2.400.000. 2.400.000 kemudian jadi berapa? Jadi 2.938.140. Nah, jadi selisihnya itu kita akui sebagai penerimaan yang diperoleh dari masing-masing Departemen Jasa. Ya begitu. Kalau memang pertanyaannya cuma sampai di situ, kalau begitu berapa penambahan yang diterima oleh Departemen Jasa 1? Nah, berapa penambahan yang diterima oleh Departemen Jasa 2? Nah, bisa jadi saya hanya berhenti sampai di situ untuk menanyakannya. Maka caranya ya seperti tadi, Departemen Jasa 1 awalnya cuma 3 juta, kemudian menjadi 3.587.000, berarti ada penambahan sebanyak 587 sekian. Departemen Jasa 2 juga begitu, awalnya cuma 2.400.000, kemudian menjadi 2.900.000. Ya. Ada penambahan 500. Nah, seperti itu misalnya. Nah, itu artinya. Nah, oleh karena itu sampai di sini kita harus paham apa maksudnya. Itu step 1. Jadi step 1 hanya menemukan berapa penambahan yang diberikan dari masing-masing Departemen Jasa. Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan tadi, maka kita lanjut ke step 2. Yaitu menghitung jumlah BOP neto dari Departemen Jasa 1 dan 2. Nah, untuk menghitung netonya, kita harus tahu dulu berapa yang asli. Gitu ya. Yang asli tadi kan yang di Jasa 1 ada 3 juta. Yang di Jasa 2 berapa tadi? 2.400.000 ya. Kemudian penambahannya. Nah, tadi Departemen Jasa 1 kan tambah 587.000 sekian gitu. Ya, Jasa 2 juga begitu, 538.000 sekian. Nah, dan dibalik, tadi kan saling mensubsidi kan. Departemen Jasa 1 tadi kan diperoleh dari Departemen Jasa 2. Dan sebaliknya. Yang Jasa 2 diperoleh dari Departemen Jasa 1. Sehingga dia dapat segitu, tetapi memberikan juga segini. Ya, seperti itu. Ingat, lihat ini ya. Departemen Jasa 1 tadi menerima 587, tetapi dia memberikan ke Departemen Jasa 2 538. Ya, take and give-nya begitu. Yang Jasa 2 juga begitu. Dia terimanya karena diberi 538 kan terima 538 nih. Tetapi dia memberikannya 587 ke Jasa 1. Dah ya, paham ya sampai situ ya. Nah, kalau sudah ada pemberian dan penerimaan seperti itu, maka sekarang kita hitung BOP netonya berapa. Yang hitungnya dari yang aslinya. Awalnya tadi di Jasa 1 kan 3 juta. Terus dapat 587.000 sekian. Terus dikurangi karena memberikan ya. Karena memberikan kan dikurangi.
538.000 sekian. Nah, berapa dapat T? Ya, berarti dari sini 3 juta ditambah 587 dikurangi 538. Maka netonya tinggal 3.049.000 sekian itu. Nah, jasa 2 juga begitu. Awalnya 2.400.000. Dapatnya 538. Terus memberikan 587. Nah, maka sisanya berapa? Ya, turun malah ya. Lebih kecil dari BOP aslinya, tinggal 2.350.000. Nah, itu. Nah, hal seperti itu ketemulah BOP neto. Oke, sampai di sini ya. Jadi kalau belum paham nanti tolong saya disela, nggak apa-apa ya. Karena biar saya bisa lanjut, kalau memang diem, ya prinsipnya seperti kemarin, silent is understand. Perkara kemudian nggak understand itu ya, saya nggak ngerti kalau tidak ada yang tanya. Sampai di sini dulu. Nah, kalau sudah muncul data sampai di sini, barulah kemudian kita mengarah ke sini. Apa ini? Kedua biaya BOP neto dari Departemen Jasa 1 dan 2 ini kemudian dibebankan ke Departemen Produksi 1 dan 2. Nah, dibebankan. Ya kan, namanya juga saling membebankan tadi ya. Karena kita mencari berapa nilai akhir setelah mendapat pembebanan. Oke, sekarang kita hitung. Berapa BOP aslinya dari Departemen Produksi 1 dan 2? Ambil data yang di depan tadi, balik lagi di sini. Nah, Departemen Produksi 1, 12 juta. Departemen Produksi 2, 9 juta. Ambil. Oke, taruh di situ. Nih, 12 juta, 9 juta. Itu yang langsung atau yang awal. Nah, kemudian pembebanannya gimana? Oke, sekarang kita lihat dari Departemen Jasa 1 yang hasil hitung X tadi. Departemen Jasa 1 itu kita menghitung 45/85. Dari mana itu? Ya, sama dari sini tadi. Persentasenya tadi loh ya. Ini ya. Departemen Jasa 1 kan 45% nih. Per 85 total. 45 tambah 40 kan 85. Nah, Departemen Jasa 2 juga begitu. 35 per berapa ini tadi? 50 nanti ya. 80. Ya, per 80. Nah, jadi begitu nanti ya caranya ya. Jadi penggabungan ini totalnya. Oke. 45/85 kali BOP neto. Itu untuk Departemen Produksi 1. Departemen Produksi 2 ya sama, ngitungnya dari tadi. 40/85 kali BOP neto. Nah, BOP netonya berapa? BOP netonya kan ini tadi 3.049 tadi kalau Departemen 1. Jasa 1. Jasa 2, 2.350. Nanti jangan sampai salah taruh loh ya. Departemen Jasa 1 berarti 3.049.490 kali 45/85. Nih, ketemu 1.614 sekian itu. Ya. Departemen Produksi 2 masih dari Departemen Jasa 1. 40/85 kali sama 3.049.000. Ya. Nah, cuman beda di prosentasenya aja. Nah, Departemen Jasa 2 beda. Karena BOP netonya lebih kecil, 2.350. Nah, prosentasenya juga sama, 35/80. Ya. 45/80. Cara ngitungnya seperti tadi ya. Sama ya. Nah, akhirnya ketemulah proporsinya. Ya. Departemen Jasa 1 yang dibebankan ke Departemen Produksi 1 itu sebanyak 1.600.000. Yang dibebankan ke Departemen Produksi 2 sebanyak 1.400.000. Nah, dari Departemen Jasa 2 yang dibebankan ke Departemen Produksi 1 itu 1.028.000. Yang ke Departemen Produksi 2 1.322.000. Sehingga totalnya nanti ya harus ketemu segini ya. 2.300.000. Oke. Itu hasil hitung di step yang kedua. Pembebanan masing-masing. Nah, kemudian yang step ketiganya yaitu menentukan biaya BOP untuk Departemen Produksi 1 dan 2. Oke, tinggal dimasukkan aja. Ini kan sifatnya rekapitulasi dan perhitungan. Aslinya, misalkan ya, Departemen Produksi 1 tadi alokasi BOP-nya kan 12 juta nih.
Ya, terus dapat dari Departemen Jasa 1 kan 1.600.000 tadi. Dapat lagi dari Departemen Jasa 2 1.028.000. Jumlahkan. Maka BOP netonya jadi 14.600.000. Ini juga begitu. 9 juta ditambah 1.400.000 ditambah 1.322. Maka ketemu 11.757. Udah. Jadi ini adalah hasil hitung dari pembebanan BOP. Nah, apa fungsinya? Karena begitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menambah atau melihat support yang diberikan oleh masing-masing departemen ya, yang berasal dari departemen yang lain. Karena kebetulan di situ cuma ada 2 departemen, ya, produksi dan jasa, tetapi masing-masing dipecah jadi 2, maka yang akan terlihat adalah berapa anggaran yang nanti dibebankan untuk masing-masing departemen dari departemen yang lainnya. Ingat, biaya overhead itu kan banyak dipakai di bagian produksi. Berarti yang memang harus diberi alokasi itu adalah bagian produksi. Nah, yang memberi siapa? Yang memberi adalah departemen yang lain. Departemen yang lain nanti mensubsidi ke departemen produksi untuk biaya overhead-nya. Pertanyaan berikutnya mungkin begini, apakah yang diberikan itu dalam bentuk uang? Karena di situ satuannya rupiah. Ya belum tentu. Gitu ya. Bisa jadi departemen jasa tadi sebenarnya tidak memberikan dalam bentuk uang ke departemen produksi sebesar angka-angka yang ditulis di sini tadi. Tetapi nilai-nilai yang ada di sini itu adalah anggaran bagi Departemen Jasa 1 dan Departemen Jasa 2 untuk menyelesaikan produksi di Departemen 1 dan Departemen Produksi 2. Mudah nggak sampai di situ? Misalkan gini, produknya adalah berupa apa ya, yang umum, baju gitu aja wes, apa-apa bolak-balik baju kayak rene dia. Jadi paling gampang kan baju. Ya. Nggak ada yang namanya produksi itu tidak ada desain, nggak mungkin. Pasti ada desain. Ya. Baju itu pertama kali dibuat oleh bagian apa? Ya dipotong-potong kainnya, dari lembaran-lembaran kain dipotong-potong gitu kan. Nah, sekarang untuk motong-motong kain dari lembaran-lembaran itu kan ada biaya. Nah, itulah yang disebut dengan nama biaya overhead di Departemen Produksi 1. Nah, tetapi untuk motong-motong tadi kan ada malnya kan. Mal itu berasal dari mana? Dari jasa desain. Anggaplah jasa desain itu adalah jasa 1. Nah, ketika motong-motong yang ada di bagian pemotongan baju tadi di Departemen Produksi 1, itu membutuhkan biaya sebesar 12 juta BOP. Sedangkan ketika dia mensupport malnya, mal untuk pola-pola baju yang dipotong-potong sebelum dijahit itu dari bagian desain. Departemen Jasa 1 senilai 1.600.000 sekian. Nah, kemudian setelah dipotong-potong itu kan dijahit. Karena Departemen Jasa 1, Departemen Produksi 1 itu tugasnya motong dan menjahit. Walaupun itu belum sampai finishing. Finishingnya nanti Departemen Produksi 2. Jahit itu kan jasa. Katakanlah ongkos jahitnya adalah 1.028.000. Nah, sehingga ongkos jahit itu kan sebenarnya bagian dari Departemen Jasa yang dilakukan di Departemen Produksi 1. Ya, mudeng ya. Siang-siang gini semoga mudeng, enggak poso ya, masuk enggak mudeng. Nah, ilustrasinya seperti itu. Sehingga 14.600.000 di bagian Departemen Produksi 1 itu sebenarnya adalah akumulasi BOP yang ada di bagian produksi itu sendiri ditambah dengan alokasi BOP dari Departemen Jasanya. Di situ ada 2 jasa, katakanlah begitu. Apakah harus 2? Enggak, ya terserah yang punya itu ya.
Mau dipecah jadi berapa ya terserah. Cuman pola ngitungnya nanti ya seperti itu. Semakin panjang departemennya ya semakin ribet, ya semakin rumit. Nah, itu untuk menentukan biaya BOP. Ingat, ini anggaran. Jadi itu hanya perencanaan biaya yang nanti ada di masing-masing departemen. Oke ya. Monggo kalau ada yang belum paham terkait dengan alur. Ya, silakan ya. Jangan malah tidur loh. Jangan-jangan kalian dengerin suara saya tidur. Siang-siang gini. Yang tidur bangun. Ya. Atau yang sedang disambi macam-macam kemudian malah nggak mudeng. Ya tolong deh please, stop dulu. Ya. Disambi macam-macamnya, stop dulu sih. Fokus kuliahnya. Nanti kalau mau apa-apa, ya setelah ini next. Ya. Karena ini memang butuh konsentrasi. Ya, kita sudah mengalami satu kejadian ketika UTS kemarin. Ya saya nggak ngerti siapa yang mudeng, siapa yang nggak mudeng, saya nggak ngerti ya, karena nggak bisa dilacak dari jawaban. Ya. Tapi tolong disadari sendiri aja. Kayak kemarin memang nggak mudeng, masih ada waktu setengah semester untuk belajar mudeng. Ya. Karena yang kita beli dengan membayar UKT itu adalah mudengnya ini, bukan nilai ini. Ya. Percuma dapat A tapi nggak mudeng, karena tanggung jawab malah semakin besar nanti kalau kerja. Ada soal, ya, dan tentunya sudah ada jawabannya kok. Ya, kecuali kalau saya ngasih tugas. Soal, nih. Pola itu macam-macam, ya. Jadi improvisasi atas kejadian itu macam-macam. Tetapi alur atau proses yang bisa kita pakai untuk pengerjaan itu sebenarnya ya itu aja. Tergantung sampai sejauh mana pertanyaan terkait dengan soal itu diberikan. Nah, kalau tadi yang pertama tadi kan pertanyaannya sampai ke setelah pembebanan, ya, total. Nah, yang ini beda lagi. Coba kita lihat ya, ini sederhana, ini lebih sederhana. PT Indah Permai memproduksi 3 jenis produk, A, B, C. Ketiganya diproduksi di 2 departemen produksi, 2 departemen jasa, ini sama. Ya. Tarif BOP-nya ini ditentukan ya, kayak tadi di awal kan juga begitu, sama. Nah, begitu itu. Yes, itu data. Nah, kemudian pemakai jasanya sama juga ini ya, persentasenya. Oke. Nah, tapi pertanyaannya seperti ini, ya. Pertanyaan seperti ini. BOP neto Departemen Jasa, besar BOP Departemen Produksi setelah menerima alokasi biaya dari Departemen Jasa. Ini hampir mirip dengan tadi. Ya. Hampir mirip. Cuman saya tidak membedakan itu dalam berbagai step. Ya, ini saya hitung langsung. Nah, ini persamaannya X dan Y, ada 2 tadi ya. X sama dengan 8 juta. Ini ya, Departemen Jasa 1. 8 juta plus 0,2 Y persentasenya. Ini 20% atau 0,2. Plus Y-nya sama dengan 6.500.000. Ya, 6.500.000 jasa 2 plus 0,1 X. Nah, ini 10%. Ya. Nah, saya langsung aja ini. X-nya ketemu 9.400.000, Y-nya ketemu 7.400.000. Nah, sedangkan hasil netonya adalah seperti ini. Nah, ini jawaban tanpa ada proses pengerjaan. Oke, tugasnya sekarang. Abaikan tugas yang ini, abaikan aja ini. Ini abaikan aja dulu. Ini nanti aja, siapa tahu tak pakai untuk soal ujian. Enak kan? Iya. Semoga paham maksud saya. Tugasnya adalah, dan tidak perlu dikumpulin. Ya, tugas itu hanya untuk ini aja deh.
melatih diri ya. Pak Arif itu nggak penting kok dikumpulin, nggak dikumpulin itu, kalaupun Pak Arif mau suudon dikumpulin kemudian lihat temennya kayak tadi UTS ya podo ae gitu kan. Tetapi kalau motivasinya dari dalam diri sendiri, saya pengen tahu sebenarnya iso nggak ini kalau tak breakdown seperti dari step-step yang ada tadi, ada 3 step tadi. Oke, tugasnya itu. Coba breakdown. Jawabannya sudah ada. Hanya tinggal membreakdown permasalahan ini ke dalam berbagai proses step-step yang tadi dijelaskan. Cuman itu tok. Kalau kalian mampu membreakdown seperti yang ada di step-step yang di atas tadi saya sampaikan, berarti kalian mudah cara untuk mengerjakannya, walaupun alur soalnya ya nggak belok, sama persis. Hanya sedikit diimprovisasi. Setidaknya alurnya bisa kita pahami, itu aja wes. Tapi kalau belum mampu membreakdown itu, terus piye mengenai nemokne angka kuwi? Atau mungkin coba di breakdown tapi angkanya geseh gitu ya. Ya, itu berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah. Udah ikutin aja alur yang tadi saya jelaskan. Pakaian untuk membreakdown itu. Ya, tugasnya itu aja untuk nanti latihan di rumah ya. Insya Allah nanti kita minggu depan lanjut lagi ke materi yang lain. Jika ada yang memang belum dipahami dari materi hari ini, monggo ditanyakan. Atau pada saat lagi latihan breakdown, kemudian ada kendala, ya tanya aja. Nanti kalau saya bisa jawab, ya langsung tak jawab. Kalau belum, ya tak semayanin ya. Ya waktunya kadang kan tidak sama. Nah, sedangkan soal ini ya tadi, ya clue-nya ya siapa tahu dipakai untuk ujian. Ya, semoga paham. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Perasaan kok cuma dikit ya partisipannya ya? Cuman 21, yang lain kemana? Padahal kan banyak, 2 kelas. Kelas A, kelas B. Ya, tapi sudahlah. Sepertinya nggak ada yang meng-unmute speakernya ini. Nanti tak lihat nih, yang ketika tak tutup sesi kuliah kita ini, kemudian yang nggak segera keluar itu akan kelihatan kalau ya perangkatnya dihidupin tapi orangnya nggak tahu kemana. Ya, itu. Bagi yang belum absen, jangan lupa ya, absen sudah saya buka mulai tadi pagi. Saya tadi pagi itu salah ketika memberikan jam di absen sama di Zoom ya. Ya rencananya mau tak berikan jam 1, tapi ke setting default-nya jam 8. Ya, belum di setting, sudah berubah, sudah disimpan. Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang bertanya, untuk anggaran overhead, itu aja. Ya, saya hanya cerita satu pola aja. Satu pola itu nanti bisa berkembang loh ya. Mungkin tak kurangin jumlah departemennya, itu juga bisa. Tak ubah angkanya itu pasti gitu ya. Nah, yang penting alur dari prosesnya aja yang dipahami. Kalaupun saya ngasih soal dari apa yang saya jelaskan tuh setidaknya tidak akan jauh meninggalkan pola yang sudah saya sampaikan. Ya gitu-gitu aja. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita insya Allah ketemu kembali minggu depan. Ya, sepertinya nggak ada tanggal merah ya hari Senin. Ya, semoga ya sehingga kita bisa segera menyelesaikan ini kekurangan pembahasan di RPS kita. Apa yang saya sampaikan di awal tadi semoga menjadikan evaluasi untuk masing-masing dan mengingat bahwa yang kita cari di dalam perkuliahan itu bukan nilai, tetapi tambahan ilmu pengetahuan. Ya. Nilai itu hanya dampaknya saja.
Tapi yang utama adalah tambahan ilmunya. Sehingga saya yakin kalian bisa mencari cara yang sesuai untuk menambah ilmu. Yang penting jangan sampai salah menetapkan apa yang dicari. Demikian yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.